Taib, walan dan sekarang apa sih pentingnya belajar ilmu nahu dan ilmu sorof? Perlu kita ketahui bahwa ilmu nahu atau ilmu sorof ini adalah hanya hanya dua cabang saja. Artinya banyak cabang dalam bahasa Arab itu. Jadi secara keseluruhan sebenarnya alasan kita kenapa sih harus belajar bahasa Arab, baik itu ilmu nahu atau ilmu sorof. Yang pertama, ada kurang lebih 11 ayat di dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa belajar bahasa Arab itu adalah hal yang sangat penting sekali. Salah satu ayatnya misalkan, inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum tattaqun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran ini dengan bahasa Arab agar kita bertakwa, dan banyak lagi. Artinya walaupun di ayat-ayat tersebut hanya mengatakan bahwa Al-Quran itu diturunkan dengan bahasa Arab, tapi sebenarnya di sana ada pesan tersirat bagaimana kita mau faham Al-Quran yang kita baca, yang menjadi pedoman hidup kita kalau kita tidak mempelajari bahasa Arab. Maka 11 ayat ini sebenarnya sudah sangat cukup menjadi alasan buat kita untuk tidak berleha-leha, untuk terus semangat mempelajari bahasa Arab. Ingat, bahasa Inggris itu penting, tetapi bahasa Arab lebih penting. Karena apa? Karena ini adalah bahasa agama kita. Maka sebenarnya tidak ada alasan apapun untuk tidak belajar bahasa Arab. Salah satunya dengan mempelajari ilmu nahwu atau sorof, atau misalkan kitab-kitab sederhana, kita mulai dari kitab-kitab sederhana Dursul Lughah Al-Arabiyah itu misalkan ya. Kemudian kalau misalkan kita masih beralasan untuk tidak belajar bahasa Arab, maka alasan apa lagi yang akan menguatkan niat kita untuk belajar bahasa Arab? Yang kedua adalah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab Faid Al-Qadir Sarah Al-Jami As-Sogir, Sarah Al-Jami Us-Sogir, susunan Al-Manawi, yang menyatakan bahwa dari Ibnu Abbas dengan riwayat Muslim, artinya hadis ini sahih. Rasulullah SAW bersabda, ahibbul araba li salasin, pelajarilah pelajarilah bahasa Arab karena tiga hal. Li anni arabiyun, karena aku orang Arab, kata Rasulullah. Wal Qur'anu arabiyun, bahasa Al-Quran bahasa Arab. Wa kalamu ahlil jannati arabiyun, dan perkataan ahli surga adalah bahasa Arab. Baik, ini juga lebih menguatkan lagi. Kemudian apalagi? Kalau belum cukup dengan sabda Rasulullah, kita cari alasan lain. Umar bin Khattab mengatakan, ahrisu ala ta'allumil lughatil arabiyyati fa innaha juz'un min dinikum. Hendaklah kalian bersemangat, semangatlah. Keranjingan, soson-soson bahasa Sundanya. Semangat untuk belajar bahasa Arab. Karena bahasa Arab itu adalah bagian dari agama kita. Atau perkataan ulama Abdul Alim Ibrahim mengatakan, al-lughatul arabiyyatu hiya lughatul arubati wal Islam. Bahasa Arab merupakan bahasa orang Arab dan juga merupakan bahasa agama Islam. Jadi insya Allah dengan beberapa, ini hanya beberapa ya, beberapa alasan ini kita sudah sangat yakin bahwa belajar bahasa Arab itu sebenarnya bukan menjadi hanya sebuah kewajiban saja, maksudnya kewajiban dalam hal pelajaran saja atau karena ada pelajarannya saja, tapi sebenarnya ini adalah sebuah kewajiban buat diri kita untuk kita memahami agama kita. Yang lain mungkin Ustadz bisa tambahkan, misalkan tadi dengan contoh-contoh yang di awal disampaikan, dengan belajar bahasa Arab kita bisa mengetahui ya bagaimana sebuah kalimat dalam bahasa Arab itu kedudukannya, posisinya sebagai apa, atau misalkan akar katanya dari mana, atau misalkan harokat akhirnya seperti apa. Nah itu tadi pelajari dalam ilmu nahwu dan sorof. Taib, Ustaz kira cukup ini menjadi alasan buat kita untuk bersungguh-sungguh belajar bahasa Arab, insya Allah.
Asallahu ayutana al-fahm al-wasim. Semoga Allah memberikan kita pemahaman yang luas berkaitan dengan bahasa Arab ini. Syukran ala kulli ihtimamikum wastimaikum wal akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.